Assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di preman rumahan putar rawatan burung peci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat sahabat preman, jadi banyak pertanyaan yang masuk, baik itu komentar, baik itu inbox, baik itu WhatsApp. Yang jelas ketika ada pertanyaan masuk, sebelum saya bikin tutorial, sebelum saya sampaikan di media, pasti saya jawab terlebih dahulu dengan ketikan. Saya bikinin video buat teman-teman yang mana siapa tahu dari pertanyaan tersebut ada mewakili buat sahabat preman. Jadi hari ini beberapa pertanyaan mengenai cabut bulu. Cabut bulu ada yang menyatakan udah bagus, sudah enak mau cabut bulu. Kemudian juga ada yang 2 bulan bulunya nggak tumbuh-tumbuh. Jadi buat teman-teman yang sebelum sebelum mencabut bulu, jadi harus tahu dulu, yang pertama harus tahu tujuan kita cabut bulu pleci untuk apa. Kalau tujuannya cuma untuk penjinakan, nggak perlu cabut bulu. Penjinakan lebih enak dengan posisi digunting. Jadi kenapa? Karena digunting. Ketika cabut bulu, satu mungkin resikonya lebih besar, yang mana resiko burung nggak bakalan tumbuh. Kedua, burung macet dulu. Jadi melatih dia untuk berkicaunya agak susah. Kalau misalnya cabut bulu, kalau gunting bulu, satu nggak bakalan ada dampak burung macet stres, nggak ada. Jarang, mungkin jarang. Selama saya coba belum ada. Kemudian yang kedua, kalau misalnya digunting bulu, dia tetap mau berkicau, nggak bakalan macet. Terus juga prosesnya lebih enak daripada cabut bulu, dan nggak ada resiko bulu nggak tumbuh. Karena ketika gunting bulu prosesnya lebih panjang, dia lebih lama, karena harus nunggu bulu yang digunting itu copot baru tumbuh bulu baru. Nah, jadi yang mana proses cabut bulu itu nggak harus semua pleci dicabut bulu. Cabut bulu pleci terutama biasanya, dan memang kebanyakan itu buat main dakbal, dakun Bali atau dakun yang lain yang susah untuk materi masuk. Jadi kalau buat cabut bulu harus cabut, kalau burung udah tua memang materi agak susah cabut bulu, dan itu juga masih banyak kendala. Saya sendiri bukan gagal di pencabutan, tapi gagal di pematerian. Yang mana kegagalan dalam segi materi saya yaitu tidak ada tempat untuk menyiapkan burung supaya fokus ke masteran. Jadi kalau misalnya cabut bulu untuk meriset materi, buat ganti gelondangan supaya ke materi, cabut bulu kemudian dimasterin, ditaruh di tempat yang khusus, jadi dia nggak ngedenger suara pleci lain, bahkan kalau bisa jangan ngedenger suara burung lain selain suara masteran. Ya, itu kendala yang paling berat itu di situ. Jadi nggak punya tempat khusus, untuk menyiapkan tempat, sehingga si burung yang mana materinya belum nggak sempurna masuk. Mungkin ada beberapa masuk, ada sempilannya di ngeriwiknya, cuma kurang maksimal di irama kerasnya. Itu prosesnya satu. Saya sendiri masih mencari solusi, masih cari tempat, mau bikin tempat prosesnya. Terus kedua, kalau misalnya cabut bulu itu harus diperhatikan, perhatikan kondisinya. Jadi jangan main cabut. Kalau misalnya nggak biasa, mending minta tolong cabutin. Kenapa dia nggak tumbuh? Yang pertama, dalam selaput sayap itu ada yang namanya cangkang. Kalau teman-teman temuin burung yang lagi copot mabung, ambil bulunya, dilihat, ditarik, itu dia bisa ngelupas. Itu bisa ngelupas si cangkang sayap. Nah, jadi kalau misalnya kita cabut dengan posisi kering, yang kecabut itu cuma bulu sayap, cangkang sayap nggak kecabut. Jadi prosesnya mungkin lama. Nunggu si cangkang ini waktunya copot seperti mabung, jadi dia bakalan copot. Si cangkang enggak. Itu kedua, kalau misalnya burung mabung lebih cepat tumbuh. Kenapa? Karena burung mabung memang sudah ada proses penggantian bulu untuk keluar. Jadi si bulu kulit, lapisan kulit ini, si bulu di bawah bulu yang lama ini, si bulu baru ini udah siap. Ketika si bulu lama jatuh, otomatis dia langsung tumbuh, ngedorong. Tapi ketika si bulu cabut dengan paksa, ketika kita cabut si bulu bawah, di bulu bawah ini, bulu dalam persiapan ini belum siap, dan dipaksa dia harus siap, harus keluar.
berarti dengan perawatan yang mungkin agak panjang. Makanya ketika bulu cabut, sering sekali kalau misalnya teman-teman simak, maksimal waktu tumbuhnya bulu itu 10 hari maksimal. Kalau 10 hari belum ada bulu baru yang keluar, itu bermasalah. Itu bermasalah, pasti nggak tumbuh atau tumbuh nggak sempurna. Maksimal 10 hari. Jadi setelah si bulu keluar, baru dia proses perawatan. Yang mana kita ngejaga selama bulunya belum tumbuh, kita ngejaga supaya kulit, selaput kulit nggak kering. Karena ketika burung dicabut berdarah, hati-hati ketika berdarah itu tanda nggak baik. Yang mana ketika nanti dia kering, kejemur, si luka bekas sayap ini bakalan kering dan rapat. Setelah rapat, dia nggak bakalan ada jalan buat bulu keluar. Dengan posisi rapat, si bulu dalam ini yang udah seharusnya keluar bisa jadi nggak tumbuh, nggak ada jalan keluar, dia rusak dan nggak bakalan tumbuh, nggak bakalan jadi lagi. Nah, jadi begitu udah dicabut dengan posisi dibasahin. Jadi kalau burung mau dicabut, dibasahin, posisi udah bener-bener basah, baru cabutnya sekaligus, jangan perlahan, disentak sekaligus setelah dicabut. Nah, dan setelah dicabut, perawatannya jangan dijemur. Mungkin bisa dijemur, mungkin nggak jauh, nggak perlu lama, cuma harus 5 menit atau 10 menit. Ketika kelamaan si bulu kering. Dan kalau saya sendiri lebih memilih nggak dijemur sama sekali, buat ngejaga daripada bulunya kering kelamaan. Dan burung harus rutin mandi. Jadi selama perawatan burung dicabut bulu itu harus dimandiin dulu, harus rutin mandi, dikasih cepuk mandi, jangan pernah diambil, ganti airnya biar dia mandi lagi untuk menjaga kelembapan si kulit, biar tetap, supaya si kulit ini tetap basah nggak kering. Nah, jadi ketika dia nggak kering terus dimandiin, setelah tumbuh bulu baru enak dihitung hari. Kalau udah 10 hari, mungkin 8 hari, 7 hari itu udah tumbuh bulu, tinggal dijemur, nggak masalah, dijemur sebentar. Mungkin kalau udah tumbuh setengah, jadi kelihatan normal atau enggak itu di setengah bulu. Biasanya dari tumbuh bulu itu kan 1 hari sampai 10 hari maksimal keluar bulu. Kalau udah mulai keluar bulu, ada tanda-tanda keluar bulu, itu nggak bakalan lebih lama dari 3 minggu. 3 minggu tumbuh bulu. Jadi maksimal normal itu 1 bulan buat bulu tumbuh. Itu maksimal paling lama bisa nggak nyampe 1 bulan, mungkin 3 minggu atau mungkin 2 minggu, proses paling cepat. Tergantung tinggal kadar burungnya. Nah, jadi disitulah perubahan. Jadi mulai dijemur, mulai didoping lagi, mulai dikondisiin lagi buat setting birahinya. Nah, jadi buat teman-teman, intinya ketika mau cabut bulu ada beberapa hal yang harus dipastiin. Yang pertama, tujuan apa mencabut bulu. Kemudian yang kedua, cara pencabut bulu. Yang ketiga, cara perawatan. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan buat seluruh sahabat Playman. Bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.